warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3B akan membahas tentang jaringan komputer. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami dulu. Yang pertama, kelompok kami diketuai oleh Tri Febiandi dan beranggotakan saya sendiri, yaitu Sasa Aisyah Yudita Azru, Tia Amanda, dan Shirley Amazia. Pertama-tama yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Sejarah jaringan komputer berasal dari tercetusnya sebuah konsep dalam sebuah pengembangan komputer di sebuah laboratorium pertama. Asal-usul sejarah jaringan komputer bermula sejak konsep jaringan komputer mulai muncul pada tahun 1940-an di Amerika. Untuk mengerjakan beberapa proses data tanpa banyak membuang waktu, maka dibuatlah proses beruntun atau batch processing, sehingga beberapa program yang dikerjakan dapat dijalankan sekaligus dalam sebuah komputer dengan menerapkan sistem antrian. Selanjutnya, pada tahun 1950-an, ketika jenis-jenis komputer sudah mulai berkembang, hingga lahirnya superkomputer, maka sebuah komputer harus melayani beberapa tempat yang tersedia atau terminal. Barulah kemudian ditemukan konsep distribusi proses berdasarkan waktu yang populer dengan nama TTS atau Time Sharing System. Saat itu, untuk pertama kalinya, bentuk jaringan atau network komputer mulai diaplikasikan. Dalam sistem TTS ini, beberapa terminal langsung dihubungkan secara seri ke sebuah komputer atau perangkat lainnya yang terkoneksi dalam suatu jaringan atau host komputer. Pada awalnya, teknologi ini dan teknologi telekomunikasi berjalan sendiri-sendiri. Namun, dalam proses TTS mulai terlihat perpaduan dari teknologi ini. Pertama, saya akan membahas dengan APRANET. Pada tahun 1960, Project Agency atau DAPRA mengadakan riset menghubungkan tujuan riset tersebut dan membentuk sebuah jaringan organik. Program riset ini kemudian dikenal dengan nama APRANET atau Advanced Research Project Agency Network. Pada tahun 1970 sudah tergabung dengan koneksi jaringan kurang lebih 10 komputer sehingga mereka bisa saling berkomunikasi. Selanjutnya pada tahun 1970 sudah penggunaan konsep proses distribusi mulai digunakan. Selanjutnya saya akan membahas tentang sejarah jaringan komputer, yaitu penemuan dan penggunaan email. Sistem jaringan ini untuk pertama kalinya mulai dipresentasikan oleh sebuah proyek pengembangan komputer model 1 di Laboratorium Bell dan grup riset Universitas Harvard yang dipimpin oleh Profesor Howard Aiken. Pada tahun 1972, seorang ahli komputer bernama Roy Tomlinson melakukan penelitian jaringan komputer. Dalam penelitiannya, dia berhasil menyempurnakan program surat elektronik atau email yang dibuat dia setahun sebelumnya untuk APRANET. Program yang dibuatnya ini sangat mudah untuk digunakan sehingga langsung populer dan banyak yang menggunakannya di dunia. Selanjutnya, pada tahun 1973, jaringan komputer besar APRANET mulai dikembangkan dan meluas keluar Amerika Serikat. Komputer pertama yang berada di luar Amerika yang menjadi anggota jaringan APRANET adalah komputer milik University College di London. Selanjutnya, yang ketiga, saya akan membahas tentang sejarah penggunaan user network, internet protocol atau IP, dan domain name system atau DNS. Dalam waktu singkat, sudah lebih dari 100 komputer yang berhasil bergabung dan terkoneksi satu sama lain, membentuk suatu jaringan dalam tubuh APRANET. Kemudian, pada tahun 1979, Tom Truscott, Jim Ellis, dan Steve Bellevin menciptakan newsgroup untuk pertama kalinya yang diberi nama dengan Usenet atau User Network. Pada tahun 1981, France Telecom menemukan sesuatu hal yang baru dengan menciptakan dan meluncurkan telepon televisi pertama dengan telepon tersebut. Orang bisa saling menelpon dan juga berhubungan dengan menggunakan video link. Pada tahun 1982, dibentuklah sebuah Transmission Control Protocol atau TCP, atau lebih populer dengan sebutan IP. Selain itu, di Eropa juga sudah muncul sebuah jaringan yang memiliki sistem yang sama
dengan APRANET milik Amerika, yaitu Europe Network atau UNET. Jaringan tersebut meliputi wilayah Belanda, Inggris, Denmark, dan Swedia. Jaringan UNET ini juga dilengkapi dengan penyediaan jasa surat elektronik dan newsgroup Usenet. Untuk itu, pada tahun 1984, diperkenalkan sistem penamaan domain atau Domain Name System atau DNS yang berfungsi untuk menyamakan beragam alamat dalam jaringan komputer yang aktif digunakan hingga sekarang. Sementara komputer yang terhubung dengan jaringan yang sudah ada sudah lebih dari 1.000 komputer. Bahkan pada tahun 1987, jumlah komputer yang terhubung ke jaringan menanjak hingga 10 kali lipat menjadi 10.000 lebih. Hingga pada tahun 1988, jaringan komputer terus dikembangkan. Jarkko Oikarinen, seorang warga negara Finlandia, menemukan sekaligus mempresentasikan Internet Relay Chat atau populer dengan IRC. Dengan IRC ini, memungkinkan dua orang atau lebih pengguna komputer bisa berhubungan secara langsung atau saling bertukar pesan atau chatting. Akibat dari penemuan ini, setahun setelahnya jumlah komputer yang saling berhubungan semakin melonjak hingga 10 kali lipat. Selanjutnya, saya akan membahas tentang sejarah jaringan komputer World Wide Web. Di pertengahan tahun 1990 menjadi tahun yang menjadi tahun paling bersejarah dalam sejarah jaringan komputer. Karena pada saat itu, Time Berners-Lee merancang sebuah program penyunting sekaligus penjelajah yang mampu menjelajahi komputer yang satu dan yang lainnya dengan membentuk jaringan. Program inilah yang disebut dengan Warring Werawanua atau populer dengan nama World Wide Web. Pada tahun 1992, komputer yang saling terhubung dan membentuk jaringan sudah mencapai lebih dari 1 juta komputer. Pada tahun yang sama juga muncul istilah surfing atau menjelajah di internet. Kemudian pada tahun 1994, beragam situs internet tumbuh dengan pesat mencapai lebih dari 3.000 alamat halaman. Dan untuk pertama kalinya, shopping melalui internet atau virtual shopping atau e-retail juga muncul di situs. Dan pada tahun yang sama juga didirikan mesin pencari Yahoo yang juga sekaligus tahun kelahiran Netscape Navigator 1.0. Di sini saya akan membahas penjelasan selanjutnya tentang pengertian jaringan komputer. Pengertian jaringan komputer dapat kita ketahui bahwa jaringan komputer merupakan sistem jaringan yang menghubungkan antara komputer untuk saling bertukar informasi atau data. Jaringan komputer ini juga merupakan sistem jaringan telekomunikasi yang memungkinkan komputer untuk saling mengkoneksikan dan saling berkomunikasi dengan bertukar data. Dua atau lebih jaringan komputer yang masing-masing mempunyai sebuah kartu jaringan yang kemudian dihubungkan dengan kabel atau nirkabel sebagai medium transmisi data. Terdapat perangkat lunak sistem operasi jaringan yang membentuk sebuah jaringan komputer sederhana. Jaringan komputer ini juga masih bisa dikembangkan menjadi lebih luas, namun memerlukan beberapa peralatan tambahan lain seperti hub, bridge, switch, router, gateway sebagai peralatan interkoneksinya. Selanjutnya, pembahasan jaringan komputer akan dijelaskan oleh Tri Febiandi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan manfaat dari jaringan komputer. Yang pertama yaitu tentang tujuannya. Tujuan dibangunnya jaringan komputer adalah agar informasi data yang dibawa pengirim atau transmitter tersebut dapat sampai kepada penerima atau receiver dengan tepat dan akurat. Jaringan komputer memungkinkan penggunanya dapat melakukan komunikasi satu dengan yang lainnya dengan sangat mudah. Dan itu yang kelima, dapat menghemat biaya. Yang keenam, mempercepat proses sharing data atau berbagi data. Yang ketujuh, menjaga informasi agar tetap up to date dan andal. Yang ke-8 yaitu dapat mengakses berita atau informasi dengan sangat mudah melalui internet. Selanjutnya, manfaat dari ini yaitu kita dapat mengakses file yang kita miliki sekaligus file orang lain yang telah disebarluaskan melalui suatu jaringan. Yang kedua, proses pengiriman data secara cepat dan efisien dan membantu seseorang dan orang lain dari berbagai negara dengan mudah.
Selanjutnya, untuk jenis jaringan komputer berdasarkan area, akan saya jelaskan. Jaringan komputer berdasarkan area dibagi menjadi 4, yaitu Local Area Network. Local Area Network adalah sebuah jaringan milik pribadi yang memiliki jarak jangkau pendek dan biasanya ada dalam sebuah gedung atau kampus yang berukuran sampai beberapa kilometer. Local Area Network ini terdiri dari beberapa komputer yang terhubung dalam suatu jaringan. Pada jaringan ini, setiap komputer dapat mengakses data dari komputer lain. Selain itu, komputer yang terhubung dalam local area network dapat menjalankan hardware seperti printer dari komputer lain, chatting dengan pemilik komputer lain, atau main game bersama. Jumlah komputer yang terhubung pada LAN ini relatif kecil. Misalnya, komputer-komputer di rumah, warnet, tempat kos, dan beberapa tempat lain yang komputernya termasuk di dalam local area network yang berada dalam satu bangunan. Setiap komputer yang terhubung pada local area network mempunyai IP address yang berbeda. Kemudian, Metropolitan Area Network atau MAN. MAN adalah sebuah jaringan komputer yang dimana merupakan versi lain dari local area network yang memiliki ukuran lebih besar dan pada umumnya memakai teknologi yang serupa seperti local area network. MAN sendiri biasanya mencakup banyak kantor perusahaan yang letaknya berdekatan maupun sebuah kota, serta bisa dimanfaatkan untuk keperluan pribadi maupun untuk keperluan umum. Kemudian adalah Wide Area Network. Wide Area Network ini adalah jaringan yang biasanya sudah menggunakan media wireless, sarana satelit, ataupun kabel syarat optik. Area ini jangkauannya sendiri sangat luas dibandingkan jaringan-jaringan yang lain dan mencakupi satu dunia yang biasa kita gunakan seperti internet. Kemudian, Personal Area Network. Personal Area Network adalah jaringan komunikasi satu perangkat lain dengan perangkat lainnya dalam jangka yang sangat dekat, misalnya antara komputer yang dihubungkan dengan Personal Digital Assistant atau PDA, telepon seluler, laptop, dan lain sebagainya. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Shirley Amazia. Baik, saya akan membahas mengenai topologi jaringan. Topologi jaringan adalah suatu cara atau konsep yang digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih suatu komputer berdasarkan hubungan geometris unsur-unsur dasar penyusun jaringan. Nah, yang pertama saya akan membahas mengenai topologi bus. Topologi bus adalah topologi yang pertama kali digunakan untuk menghubungkan komputer. Dalam topologi ini, masing-masing komputer akan terhubung ke satu kabel panjang dengan beberapa terminal. Dan diakhiri dengan satu terminator. Kekurangan dari topologi ini adalah memungkinkan terjadinya tabrakan aliran data, sedangkan kelebihannya tidak memerlukan sumber daya kabel yang banyak. Kita bisa lihat pada gambar tersebut bahwa dalam topologi bus itu tidak memerlukan kabel banyak karena bentuknya sendiri yang seperti terminal. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai topologi ring atau cincin. Nah, dalam topologi ring ini masing-masing node atau titik berfungsi sebagai repeater yang akan memperkuat sinyal di sepanjang sirkulasinya. Artinya, masing-masing perangkat saling bekerja sama untuk menerima sinyal dari perangkat sebelumnya, kemudian meneruskannya pada perangkat sesudahnya. Kelebihan pada topologi ring adalah data mengalir dalam satu arah sehingga terjadinya collision dapat dihindarkan. Yang kedua, aliran data mengalir lebih cepat karena dapat melayani data dari kiri atau kanan server. Yang ketiga, waktu untuk mengakses data lebih optimal. Sedangkan kekurangannya,
Yang pertama adalah apabila ada satu komputer dalam ring yang gagal berfungsi, maka akan mempengaruhi keseluruhan jaringan. Karena bentuknya yang seperti ring, seperti circle tersebut, jika satu komputer bermasalah, maka otomatis dalam jaringan maka jaringan yang tergolong dalam topologi tersebut akan terganggu juga. Yang kedua, sulit melakukan konfigurasi ulang. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai topologi bintang atau topologi star. Nah, topologi star merupakan topologi jaringan yang sering digunakan. Pada topologi ini, kontrol terpusat dan semua link harus melewati pusat yang menyalurkan data tersebut ke semua simpul atau komputer yang dipilihnya. Simpul pusat disebut dengan stasiun primer atau server, dan bagian lainnya disebut dengan stasiun sekunder atau klien. Pada topologi ini, koneksi yang terganggu antara satu node dan hub tidak mempengaruhi jaringan. Jika hub terganggu atau rusak, maka semua node yang dihubungkan ke hub tersebut tidak dapat saling berkomunikasi. Node adalah titik suatu koneksi atau sambungan dalam jaringan, sedangkan hub berfungsi menerima sinyal-sinyal dan meneruskan ke semua komputer yang terhubung dengan hub. Keuntungan dari topologi ini adalah fleksibilitasnya tinggi, sehingga penambahan jaringan komputer sangat mudah dan tidak mengganggu jaringan lainnya. Sedangkan kelemahannya adalah boros menggunakan kabel. Tree atau topologi pohon. Topologi pohon ini adalah gabungan dari topologi star yang menggunakan topologi bus. Jadi pada topologi pohon ini itu adalah topologi yang menggabungkan beberapa topologi star dengan jalur topologi bus. Misal kelebihan dari topologi tree ini adalah mudah menemukan suatu kesalahan dan juga mudah melakukan perubahan jaringan jika diperlukan. Sedangkan kelemahannya menggunakan banyak kabel, sering tabrakan dan lambat mengirim data. Yang terakhir itu topologi mesh. Jaringan dengan topologi mesh mempunyai jalur ganda. Tiap perangkat pada jaringan seperti pada gambar berikut ini. Semakin banyak jumlah komputer pada jaringan, maka akan semakin sulit cara pemasangan kabel pada jaringan tersebut, karena jumlah kabel-kabel yang dipasang menjadi berlipat ganda. Oleh karena itu, pada topologi mesh setiap perangkat dihubungkan satu sama lain menggunakan jalur ganda untuk hub-hub utama sebagai jalur cadangan jika terjadi masalah di luar jalur utama. Keuntungan pada topologi mesh yaitu mampu menampung banyak pengguna yang aktif. Sedangkan kelemahannya memerlukan banyak kabel sehingga mudah mengalami gangguan kelemahan jaringan. Yang terakhir akan dipresentasikan oleh Andi. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan jenis jaringan komputer berdasarkan fungsinya. Jenis-jenis jaringan dari komputer juga harus ada yang berdasarkan fungsinya. Karena dengan fungsi tersebut, seseorang dapat menentukan jenis jaringan komputer apa yang pantas untuk diaplikasikan dan digunakan. Berikut jaringan komputer berdasarkan fungsinya, yaitu yang pertama jaringan komputer client server. Di sini client yaitu terminal yang digunakan oleh pengguna untuk meminta layanan tertentu yang dibutuhkan, sedangkan server yaitu
pihak yang menyediakan layanan dapat berupa database. Pada jenis jaringan komputer client server ini, ada sejumlah komputer yang bertindak sebagai klien, di mana komputer klien tersebut dapat meminta sebuah data, sedangkan server akan melakukan tugas yang dapat memberikan sebuah data sesuai dengan permintaan komputer klien tersebut. Dari jaringan komputer client server ini memiliki kelebihan, di mana kecepatan akses lebih tinggi karena penyediaan dan pengelolaan fasilitas jaringan dilakukan secara khusus untuk suatu komputer server. Itu sistem keamanan dan administrasi jaringan lebih baik karena ada sebuah komputer yang bertugas sebagai administrator yang mengelola administrasi dan sistem keamanan. Selanjutnya, kelemahan dari jaringan komputer client server ini yaitu biaya operasional relatif lebih mahal dari jaringan peer-to-peer. Dan selanjutnya harus ada satu komputer khusus dengan kemampuan lebih sebagai servernya. Selanjutnya yaitu kelangsungan jaringan berlangsung pada server. Jika server mengalami gangguan, maka seluruh jaringan akan terganggu. Dapat kita lihat gambar dari jaringan komputer client server yang ada di slide tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jaringan komputer peer-to-peer. Jaringan komputer peer-to-peer ini merupakan jaringan komputer yang dimana setiap komputer yang terhubung ke dalam suatu jaringan, maka komputer tersebut merupakan klien sekaligus servernya. Jaringan ini dibentuk tanpa kontrol dari pusat dari sebuah server yang terdedikasi. Setiap komputer memiliki kedudukan yang sama. Pertukaran data antara komputer yang terhubung pada jaringan peer-to-peer dapat dilakukan secara langsung. Tidak ada kontrol hak akses dari server maupun kliennya. Selanjutnya, dari jaringan komputer peer-to-peer ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Dapat kita ketahui bahwa jaringan peer-to-peer ini memiliki kelebihan diantaranya biaya yang dibutuhkan untuk menerapkannya jauh lebih murah, sebab tidak memerlukan server dengan spesifikasi yang sangat tinggi untuk dapat melayani semua kliennya. Selanjutnya, setiap komputer dalam jaringan akan bertindak sebagai server sekaligus klien, sehingga setiap komputer memiliki hak yang sama. Kinerja jaringan tidak tergantung kepada server. Antara komputer dalam jaringan dapat saling berbagi, tidak akan mempengaruhi komputer lain. Jika ada salah satu komputer yang bermasalah, komputer lain tidak akan berpengaruh. Selanjutnya, kekurangan dari topologi peer-to-peer ini yaitu jika tingkat keamanan jaringan lemah atau rendah, rentan terhadap serangan pihak luar. Sebab tanpa adanya server, keamanan dalam jaringan ditentukan oleh setiap user masing-masing. Backup juga dilakukan pada masing-masing komputer. Sulit juga untuk dikembangkan karena jaringan ini kurang cocok digunakan dalam skala yang besar. Administrasi tidak terkontrol, kinerja jaringan menjadi lebih rendah sebab selain harus mengelola fasilitas jaringan, semua komputer juga harus mengelola aplikasinya sendiri. Banyak file sharing akan mempengaruhi kinerja dari masing-masing komputer. Dapat kita lihat gambar dari jaringan komputer peer-to-peer yang ada di slide tersebut. Baik, sampai di sini penjelasan saya. Kurang lebihnya saya akan kembalikan kepada moderator. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.